Halo kawan-kawan, tutorial kali ini saya akan berbagi tentang basic Adobe Premiere Pro. Nah, kita mulai aja. Ini tampilan awal ketika pertama kali kita membuka Premiere Pro. Kita buat dulu nama project yang bakal kita buat. Ini udah ada, ini untuk nama. Dan ini locationnya untuk nyimpan project kita itu di mana. Inilah tampilan setelah kita mengokekan. Nah, ini tampilannya, tampilan defaultnya Premiere Pro, Windows Workspace di editing, itu tampilannya. Nah, untuk editing ini tampilannya ada empat. Yang pertama itu timeline, program, project, dan source. Program itu untuk menampilkan video dari timeline, sedangkan source itu untuk menampilkan video dari project. Pertama kali kita untuk membuat project itu harus diawali oleh namanya sequence, dan sequence ini bisa otomatis ketika kita sudah mengimport video. Nah, kalau udah mengimport, tinggal kita drag dari source ke timeline. Nah, ini ada beberapa cara. Ada yang kita mau mendrag sekaligus video sama audionya. Ada hanya untuk videonya saja. Ada juga kita mendrag audionya saja, tinggal kita tergantung yang kita butuhkan. Kalau udah kita masukin ke timeline, udah bisa kita edit, bisa kita potong, boleh potong di depan atau di belakang, tergantung kebutuhan kita. Nah, ini footage kita ini kan mau kita potong, mau kita sesuaikan menu untuk cara memotongnya ada di efek. Ketik aja crop, tinggal tarik ke video yang mau kita potong, akan muncul di efek control videonya itu menu crop. Nah, yang bisa di crop itu kiri, atas, kanan, bawah. Nah, itu tinggal kita sesuaikan. Itu kan kecil, kita sesuaikan posisinya, kita tinggal geser X-nya, Y-nya itu kita geser ke tengah-tengah. Terus untuk besarannya juga scale-nya kita sesuaikan. Nah, kalau udah ini kita butuh logo. Di sini logo BPS dan logo Sensus kita ambil sama dengan cara import video tadi. Kita cari locationnya, kita masukkan. Kalau udah ketemu, nah tinggal kita drag kembali, kita drag ke timeline lagi. Untuk mengetahui efek kontrolnya harus harus diklik sesuai apakah dia video 1, video 2, video 3. Ini kan ada tulisannya tuh video 1, video 2, video 3. Nah, ini kita sesuaikan, scale-nya kita kecilkan, dan ininya posisinya juga kita naikkan kiri atas, itu X dan Y-nya kita sesuaikan juga. Selanjutnya cara untuk layering. Nah, ini untuk layering ini maksudnya bisa dalam satu video itu bisa kita tampilkan 2 video secara bersamaan. Kalau di TV itu kayak yang kalau live ada yang ngomong, ada beritanya kayak gitu. Ini bisa juga di Adobe Premiere Pro. Nah, ini contoh yang di tempat yang ini sekarang kita pengen menampilkan bar chart race-nya ini 2, misalnya di satu pembandingnya, yang satu lagi pembanding yang satunya lagi gitu. Nah, ini bisa kita tampilkan dengan menggunakan layering. Nah, layering ini sangat mudah sekali. Kita cuman main di scale,
Kita main di scale dan posisi. Kita main di scale dan posisi. Nah, tinggal kita atur mau cukup tampil 2, 3, 4 juga bisa, tergantung sesuai dengan yang kita mau tentunya. Nah, seperti ini ya layering-nya. Tinggal kita geser, kita sesuaikan. Nah, selanjutnya kita untuk mengganti background sama dengan yang mengimport, sama kita cari background. Kalau misalnya kita nggak mau yang hitam, bisa kita ganti background apa gitu. Nah, ini kita pakai background warna coklat, kita import seperti biasa. Nah, tinggal letak, karena dia sebagai background, artinya dia harus di V1, di video 1, dia harus di bawah gitu susunannya. Kalau dia di atas, dia bakalan menutup. Untuk teks, misalnya kita mau meletakkan nama kabupaten di logo BPS. Nah, tinggal klik, ini ada yang huruf T itu tinggal kita klik, langsung kita ketik nama kabupaten. Nah, seperti ini kita atur besarnya, sesuaikan dengan gambar. Nah, beginilah tampilan 2 layer dalam satu video. Misalnya kita mau buat penutup, kita akhiri dengan nama kabupaten kita sama logo BPS-nya. Nah, ini kita buat sama dengan bikin teks tadi ya. Kita bikin teks, kita atur ukurannya, kita posisikan. Terus kita juga logonya tadi bisa kita kopikan dari yang udah ada logo BPS yang di pojok kiri atas itu bisa kita kopikan menjadi 2, kita letakkan posisinya di tengah. Nah, ini kayak gini untuk sebagai penutupnya. Nah, tinggal kita atur untuk efek supaya dramatisnya dapat, nggak flat waktu penutupnya, kita pakai video effect. Nah, di sini biasanya yang dipakai adalah dissolve deep to black. Nah, udah, kalau udah nyampe tahap ini, video kita tinggal kita ekspor, tinggal jadi. Sebelum kita ekspor, kita cek dulu, kita pastikan dulu videonya udah sesuai atau belum. Nah, kalau udah sesuai, tinggal kita mark in, mark out. Itu fungsinya untuk batas video yang kita ekspor. Untuk ekspor, ini bisa kita pakai shortcut Ctrl M atau bisa ke file, terus kita ke export media. Nah, kita pilih H.24, terus high bitrate, terus tentukan lokasi tempat penyimpanan dan namanya. Terus kita juga pilih bitrate settingnya, kita pilih tipe CBR 8 dan lihat size-nya, kemudian kita ekspor. Tunggu deh sampai selesai. Nah, kalau udah selesai kita cek videonya, hasilnya seperti ini. Nah, itulah kawan-kawan tutorial Adobe Premiere Pro dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua.